selamat datang kembali di podcast kami, Podcast HIP, Health Inside Space. Di sini saya sebagai host dalam podcast kali ini. Kenalin, nama aku Amel dan dua narasumber kece kita yang sudah hadir di podcast kali ini. Mungkin bisa kenalin diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Lucky Setiabudi. Asal saya dari mana coba? Asal saya ini dari Bandung, gitu kan. Saya sering dipanggil Lucky. Baik, kalau aku Rahmadita, asal aku dari Yogyakarta. Saya sering dipanggil Dita. Oke, itu tadi adalah dua narasumber kita yang sangat kece-kece yang akan berbagi pengalaman terkait materi kita kali ini. Nah, ada yang tahu nggak materi kita kali ini itu apa? Jadi, materi kita kali ini itu mengenai scroll behavior atau doom scrolling, TikTok addiction, mengenai kesehatan mental dan fisik kita. Jadi, pasti pemirsa atau penonton yang nonton podcast kali ini sering banget kan terjebak dalam doom scrolling itu. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, aku pengen tahu dulu nih dari narasumber-narasumber kita. Menurut Mas Lucky sama Mbak Dita sendiri, doom scrolling itu menurut kalian apa? Baik ya, Amel, terima kasih. Saya terkait masalah doom scrolling ini adalah kita itu sering memakan kayak isu, misalkan kita sering nonton itu, contohnya itu kayak kita itu sering isu nonton film drakor ya kalau cewek-cewek begitu kan. Terus kayak isu politik begitu. Nah, isu politiknya ini yang negatif-negatif itu begitu, yang membuat diri kita itu anxious gitu. Istilahnya kayak diri kita itu lelah gitu. Menurut Mbak Dita? Nah, benar, mungkin tuh kayak kejadiannya tuh sering di malam hari, kayak kita tuh nggak sadar. Mungkin kayak kita belum ngantuk gitu. Terus kita tuh mau scroll TikTok, awalnya tuh cuma mau 15 menit, ternyata udah 2 jam sampai pagi, bahkan kita sampai nggak tidur gitu. Ya, betul. Tadi kan dari kalian sudah menjelaskan tuh mengenai doom scrolling itu apa. Nah, kemudian kalian sendiri tuh pernah nggak sih terjebak dalam doom scrolling itu? Kalian tuh pernah nggak sih melakukan itu? Tentu sekali yang bahwasanya kalau kita ya sebagai kaum mahasiswa, bahwasanya ketika kita pulang praktikum, pulang kelas yang istilahnya kayak kita tuh lelah begitu kan, tiba-tiba kita nempelnya di kasur begitu ya. Nah, habis nempel itu baru kita buka HP, habis itu ya scroll TikTok. Itu sih kalau. Nah, kalau pengalaman aku sendiri tuh sering sih kayak kita tuh baru di warung makan, terus nungguin makanannya datang tuh agak lama ya. Mungkin kayak kita sambil scroll TikTok untuk nungguin makanannya datang. Terus kayak kita tuh di rumah, terus kan belum ngantuk gitu loh, kita scrolling sebentar. Terus konten seperti apa yang bikin kalian itu tuh terjebak di dalam TikTok itu? Jadi kayak kalian terus-terusan scroll gitu. Kalau misalkan aku terkait soal konten di TikTok ya, biasanya sih kalau aku melihatnya itu, kalau TikTok sih biasanya kan banyak ya konten-kontennya gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke isu politik begitu. Kalau nggak isu politik, ya isu-isu yang sedang hangat sekarang, kayak misalkan ada isu banjir, ada isu apa itu. Nah, karena kenapa? Karena isu politik ini dinamikanya di sekarang itu banyak sekali. Nah, yang membuat kita itu terpolarisasi. Kalau Mbak Dita? Nah, benar, mungkin aku tuh seringnya itu kayak yang isu-isu masih tren, masih hangat, masih baru gitu loh. Jadi itu nggak melulu tentang di situ doang, tapi banyak yang aku itu. Ya. Mungkin spesifiknya ada nggak konten yang sering kamu tonton gitu Mbak Dita? Ya mungkin kayak konten makan-makan gitu loh. Sambil teman makan kali ya. Iya. Ya. Betul. Terus kemudian nih dari kalian itu kan gimana sih cara biar berhenti dari scrolling itu? Padahal kalian tuh sebenarnya tuh capek, tapi ternyata kalian tuh tetap di dalam situs TikTok itu. Ya. Kalau dari aku sih ya, bahwasanya kita itu harus bisa gini ya, ambil kesempatan saat kita tuh jangan terlalu keseringan dengan
HP gitu. HP itu bisa kita, misalkan kalau kita lagi di kamar ya, ya kita HP-nya simpan dulu, misalnya kita bisa alihkan dengan membaca buku begitu. Terus kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain seperti misalnya olahraga dan lain sebagainya gitu. Agar apa? Agar diri kita itu tidak terpacu pada HP itu. Karena kalau kita udah pegang HP ini, waduh, itu pasti mengarahnya ke TikTok gitu. Nah, dan mungkin kita tuh bisa melakukan hal-hal yang positif, kayak kita tuh melakukan olahraga walaupun kita cuma 30 menit. Jadi kan nggak melulu kita tuh pegang HP terus gitu loh untuk scrolling terus. Kayak kita melakukan hobi-hobi kita, misal kayak membaca, terus badminton, terus mungkin juga ngerjain tugas gitu. Oke, kemudian kira-kira fenomena doom scrolling ini tuh fenomena baru atau sudah terjadi lama gitu menurut kalian? Kalau menurut aku ya, sekali ini sebenarnya itu fenomena yang baru-baru sekarang sih. Gitu. Karena kenapa? Karena kan kalau dulu itu ya, kalau dulu ketika aku masih kecil itu mainnya HP gitu, main kelereng, gitu, main galah, robak sodor gitu. Nah tapi anak-anak zaman sekarang ini, ya itu mainnya ya seperti TikTok, gitu, sampai main game. Gitu. Kalau udah dikasih HP nih, udah dia terus. Dan Mbak Dita ada tambahan atau tidak? Nah benar, mungkin kayak kita tuh sering lihat kayak ibu-ibu gitu loh, yang anaknya tuh dikasih HP biar diam gitu. Padahal tuh efeknya negatif kan kalau buat anak kecil, kayak matanya tuh kan masih kayak gitu loh, Masih rentan lah ya. Betul. Nah mungkin begitu sih. Oke. Selanjutnya, biasanya di doom scrolling ini itu tuh kelompok usia mana yang sering melakukan doom scrolling ini? Kalau aku ya kayak kalau itu biasanya itu di kalangan anak muda, karena kan kalau sekarang kan zamannya mengikuti tren ya, tapi nggak hanya anak muda sih kalau sekarang ini gitu kan, tapi yang mendominasi sih ya anak muda. Dari Mbak Dita mungkin ada tambahan? Ya mungkin kayak kita nggak sih kayak Gen Z sekarang, kayaknya tuh kita harus mengikuti tren itu loh. Itu kayak mungkin semua orang tuh ada di handphonenya aplikasi TikTok gitu. Benar nggak? Iya, Gitu ya. Iya. Betul sekali. Menurut kalian nih, menurut Mbak Dita sama Mas Luki, apa sih bedanya dari TikTok dengan aplikasi lain? Kita di Mbak Dita nih yang kece nih, coba. Mungkin kalau TikTok tuh kita tuh masih lihat konten-kontennya tuh yang masih tren gitu. Tapi kalau yang sama sepertinya tuh sama kayak di IG juga. Tapi tuh kayak mungkin kalau kayak kita tuh ada yang lebih sering buka TikTok. Dari pengalaman aku sendiri sih gitu, daripada buka ada BA apa IG gitu. Dari Mas Luki? Kalau dari aku ya terkait masalah TikTok dengan yang lain. Kalau TikTok ini biasanya itu konten-kontennya itu menyesuaikan dengan situasi sekarang. Jadi misalnya yang konten-kontennya viral, misalkan konten isu bencana itu langsung muncul gitu. Terus konten isu misalkan di perpolitikan, misal istilahnya hal-hal yang baru itu pasti ada di TikTok itu, tanpa kita harus cari dulu gitu, pasti muncul aja. Nah kalau misalkan di konten-konten di platform digital yang lain kayak misalkan YouTube nih, dan YouTube itu harus kita yang berusaha mencari gitu. Walaupun kalau di YouTube itu kan kontennya biasanya videonya juga panjang-panjang gitu, lebih spesifik gitu. Kalau TikTok kan lebih singkat gitu durasinya. Kemudian nih, ini mungkin bisa jadi suatu saat bakal terjadi ya. Kalau menurut Mas Luki sama Mbak Dita, kalau semisal nanti seandainya si TikTok ini ternyata hilang dari peradaban ini, nah pasti kan kalian bakal cemas atau gimana, perasaan kalian gimana kalau TikTok itu hilang? Mbak Dita nih gimana nih? Kayaknya
Kayak gimana Mbak Dita? Mungkin kayak kita tuh lebih ke YouTube sih kalau aku. Kayak kita tuh cari berita-berita yang lain tuh kayak di YouTube atau di IG. Mesti kan pindahnya cuma di situ kan kalau sosmed itu. Nggak mungkin kalau di WA. Jadi perasaan Mbak Dita sendiri sebelumnya gimana kalau misal TikTok itu bilang biasa aja atau cemas, panik atau ya udah biarin aja? Mungkin kalau aku tuh cemas sih, soalnya tuh kayak aku sendiri tuh sering gitu loh buka TikTok daripada yang lain. Ya, kalau misalkan aku sih kalau terkait misalnya TikTok ini kira-kira ya sebenarnya plus minus sih ya. Karena begini ya, TikTok ini kan istilahnya yang konten-kontennya gampang viral gitu. Nah, bahwasanya UMKM kita itu bisa bermain di situ juga begitu. Kayak kita sering live TikTok gitu, itu kan sering menghasilkan uang ya, istilahnya. Nah itu juga menjadi kekhawatiran sih sebenarnya. Tapi ada juga dampak negatifnya begitu. Nah, orang-orang zaman sekarang ini kayak anak-anak ini bahwasanya ketika TikTok ini kadang suka disalahgunain dengan konten-konten yang negatif. Nah, jadi kalau menurut aku sih kalau misalkan TikTok tidak ada, saya tidak terlalu sedikit. Oke, kemudian menurut Mas Lucky sama Mbak Dita kan dari ini kan dari prodi kesehatan masyarakat nih. Nah, kalau dilihat dari perspektif kesehatan, doom scrolling atau kita sering scroll TikTok berlebihan, nah itu dampaknya bagi kesehatan tuh kira-kira apa ya? Nah, untuk dampak kesehatan sendiri yang terkait masalah doom scrolling ini, nah karena di TikTok misalkan itu kan cenderung konten-kontennya itu kayak unik-unik gitu ya. Nah, itu bisa membuat daya ingat kita itu menurun juga. Contohnya kayak kita misalnya baca buku, baca kesehatan kan sering baca buku, berarti pun deh dengan pengaruh pada kesehatan. Nah, kadang kalau ketika kita itu membaca itu cepat bosan gitu. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang istilahnya kontennya itu kan enaknya kayak sebuah banget ketika kita dihadapi dengan baca buku. Itu buat diri kita. Mbak Dita sendiri mungkin dampak di kesehatannya apa ya? Mungkin kayak misal kita tuh lagi di warung makan tadi ya, itu kan kita kan duduknya nggak mesti enak gitu loh di warung itu. Jadi kayak kita postur tubuhnya membungkuk, terus mungkin ada radiasi dari handphonenya itu, terus bisa bikin kita cemas gitu nggak sih? Ya, betul. Ya mungkin itu. Kira-kira dari Mas Lucky sama Mbak Dita sendiri, screen limit kalian dalam buka TikTok itu tuh biasanya berapa jam sehari? Nah, kalau misalkan itu biasanya untuk itu biasanya dari malam hari nih biasanya. Nah, malam hari di jam 9 jam selesai tidur tidur bangun. Nah, tidur juga nggak terasa udah jam 1 subuh aja. Nah, itu sih kalau aku. Kalau dari Mbak Dita? Mungkin sama sih, tapi kan kita tuh kadang tuh mungkin kayak langsung ketiduran gitu loh, terus handphonenya tuh bahkan nyala sampai mati. Nah itu bahkan kayak kecanduan nggak sih kalau kayak gitu tuh? Benar-benar. Kalau setiap tidur harus nonton ini biar bisa ketiduran, bahkan sampai handphonenya itu mati sendiri gitu. Mas Lucky sama Mbak Dita kan ini kan termasuk mahasiswa yang sedang kuliah ya. Nah, kalau semisal di perkuliahan itu tugasnya menumpuk banget, padat, terus deadline-nya mepet-mepet, itu kalian itu tuh tetap melakukan scroll TikTok atau tidak? Atau kalaupun kalian melakukan scroll itu biasanya dibatasi atau bagaimana biar antara tugas dengan kehidupan kalian yang lain itu bisa balance lah. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri ya masalah scroll ini ya nggak
buat catatan di HP. Kapan waktu kita itu untuk belajar, kapan waktu kita itu untuk mengerjakan tugas, kapan waktu kita untuk scrolling. Sebenarnya scrolling itu nggak apa-apa sih untuk menghibur diri kita, tapi jangan terlalu kecanduan. Kalau dari aku tuh kayak lebih membatasi, kayak kita tuh ya kadang tuh kan ngerjain laptop tuh apalagi yang ditulis tuh ya capek. Nah terus kita kadang kalau aku sendiri tuh sambil scroll TikTok sebentar, terus kalau udah nggak capek lagi lanjut lagi gitu. Oke, jadi kan kita sudah bahas hal-hal mengenai TikTok tadi tuh udah banyak banget ya penonton. Nah, mungkin dari narasumber-narasumber kita yang kece ini bisa ngasih tips buat penonton biar kita itu tidak kecanduan, termasuk penonton sendiri biar tidak kecanduan TikTok gitu. Bagaimana, mungkin Mas Luki dulu atau Mbak Dita dulu? Mungkin Mas Luki dulu. Baiknya, belajar bersama. Ya, biar kita itu enggak kecanduan ya dari sekali. Nah, untuk tips dari aku ya, yang pertama tadi yang sudah aku jelaskan, bahwasanya kita itu jangan sampai ketergantungan dengan HP begitu. Jika kita beres pulang kuliah nih, nah kita bisa melakukan aktivitas yang lain, misalkan seperti kita membaca buku, misalkan kita melakukan olahraga gitu. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya kita memiliki hobi, nah hobi itu kita lakukan gitu. Contohnya misalkan kalau kita hobi main bola, nah ya kita ajak teman-teman kita begitu melakukan istilahnya ya main bola. Lalu ya kalau kita sering mencim nih, ya kita juga harus melakukan itu sih. Nah benar, kita tuh harus melakukan hal-hal yang lebih positif mungkin. Ya kayak kita yang aku omongin tadi, kayak kalau misal kita punya hobi nih badminton, ya udah kita lakukan badminton walaupun itu tuh nggak lama, tapi kan mengurangi kita untuk main HP terus gitu loh. Terus kayak kita tuh bisa mengerjakan tugas, terus membaca buku. Oke, jadi itu tadi tips-tips dari narasumber-narasumber kita biar kita itu tidak kecanduan dari TikTok. Mungkin penonton bisa ngikutin saran dari narasumber-narasumber kita ini. Oke, mungkin kita sudah banyak ya ngobrol-ngobrol tentang TikTok ini tadi, dari kebiasaan narasumber kita sendiri, kemudian doom scrolling itu apa, kemudian dampaknya bagi kesehatan, dan kemudian ada tips-tips juga dari narasumber tadi. Oke, mungkin saya sendiri sebagai host berterima kasih kepada narasumber-narasumber yang sudah menyempatkan datang di podcast kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton podcast kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya dan narasumber-narasumber sampaikan. Jangan lupa bagi penonton jaga kesehatan, bagi narasumber juga jaga kesehatan, terus kurang-kurangin scroll TikTok. Oke, mungkin itu. Sampai jumpa di podcast kita lain kali. Mungkin kita bisa dada-dada ke kamera. Oke. Dadah.